Pria ini cocok disebut sebagai psikopat. Ini adalah Aditya, seorang pria asal Jakarta yang bekerja sebagai pegawai BPS atau Badan Pusat Statistik di Halmahera Timur. Aditya ini punya seorang tunangan, namanya Almira, yang sama-sama rekan kerjanya di Badan Pusat Statistik. Almira ini berasal dari Ternate, Maluku Utara. Dan yang ini adalah Tiwi, rekan kerjanya Almira dan juga Aditya. Tiwi ini berasal dari kota Magelang, Jawa Tengah. Tiwi dan Almira adalah rekan kerja yang tinggal di satu rumah dinas yang sama. Kembali ke Aditya. Aditya ini ternyata suka bermain judi online. Saking seringnya dia berjudi, bisa dibilang hampir setiap hari Aditya ini bermain judi online. Sampai pada suatu hari, ia kehilangan uang sekitar 130 juta rupiah dalam satu malam. Aditya pun panik, apalagi uang tersebut adalah dana pernikahannya dengan Almira yang waktunya sudah dekat. Bahkan Almira pun sudah berada di Ternate, kampung halamannya, untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Aditya pun kebingungan. Dia nggak tahu harus meminjam uang sebanyak itu kepada siapa. Akhirnya, Aditya mencoba meminjam uang kepada Tiwi sebesar 30 juta rupiah. Namun, Tiwi tidak bersedia meminjamkan. Aditya pun kesal karena tidak mendapatkan uang pinjaman. Beberapa hari setelahnya, Aditya diam-diam masuk ke rumah dinas Tiwi dan Almira. Dia masuk menggunakan kunci duplikat dan mengintai Tiwi dari kamarnya Almira. Setelah dirasa cukup aman, Aditya pun langsung menyergap Tiwi di kamarnya dan memaksa Tiwi untuk meminjamkannya uang dengan kekerasan. Dia juga melakukan pelecehan kepada Tiwi. Aditya memaksa Tiwi untuk memberikan password rekeningnya dan akhirnya berhasil mengirimkan uang sebesar 38 juta rupiah ke rekeningnya sendiri. Aditya juga memaksa Tiwi untuk mencairkan pinjaman online sebesar 89 juta rupiah. Tiwi yang sudah lemah tak berdaya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah mendapatkan uang itu, Aditya malah membekap Tiwi dengan bantal, sampai akhirnya Tiwi kehabisan napas dan meninggal dunia. Tiwi yang sudah tidak bernyawa dibiarkan begitu saja oleh Aditya. Dia mengunci rumah itu kembali dan pergi kabur ke Ternate untuk menyusul calon istrinya Almira. Handphone Tiwi yang dibawa oleh Aditya ternyata dia gunakan untuk berpura-pura menjadi Tiwi dan mengajukan cuti beberapa hari. Beberapa hari setelahnya, banyak pesan dari rekan kerja Tiwi yang terus bermunculan di handphone Tiwi. Pada akhirnya, handphone Tiwi pun dimatikan dan dibuang ke semak-semak oleh Aditya. Seminggu kemudian, Aditya dan Almira akhirnya berhasil menikah. Tidak ada raut penyesalan sedikit pun di wajah Aditya. Dia masih bisa menikah dan tersenyum bahagia seperti tidak pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Beberapa hari setelah pernikahan Aditya dan Almira, ada rekan kerja Tiwi yang datang ke rumah dinas untuk mengecek keberadaan Tiwi. Karena Tiwi sudah berhari-hari tidak ada kabar dan tanggal cutinya pun sudah berakhir. Rekan kerja Tiwi ini berusaha mengetuk pintu dan memanggil Tiwi dari luar rumah, namun tidak ada jawaban. Anehnya, ada bau yang sangat menyengat keluar dari dalam rumah dinas Tiwi. Rekan kerja Tiwi yang curiga akhirnya memanggil polisi dan pimpinan daerah setempat untuk menyelidiki rumah Tiwi. Saat polisi berhasil mendobrak pintu, terlihat Tiwi yang sudah tidak bernyawa dan mulai membusuk. Kepolisian akhirnya mengevakuasi jasad Tiwi ke rumah sakit. Setelah mendengar berita ditemukannya Tiwi, ternyata Aditya masih pura-pura datang untuk melayat. Sehari setelahnya, Tiwi pun dipulangkan ke Magelang dan langsung dimakamkan. Polisi pun terus melakukan penyelidikan mengenai kasus Tiwi ini. Lucunya, setelah beberapa hari, Aditya malah merasa polisi ini terus mencari dirinya. Sampai akhirnya, dia memutuskan untuk menyerahkan dirinya sendiri ke Polda Maluku Utara. Setelah semua bukti-bukti berhasil ditemukan, Aditya pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam hukuman pidana mati atau 20 tahun penjara. Banyak yang menduga bahwa Almira juga terlibat dalam kasus ini. Bagaimana menurut kalian?